Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa bisalli wa bisallim ala rasulil karim wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil amma ba'du. Sakit yang mendekatkan kematian ini harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya tentu adalah dengan pengobatan. Karena dalam kasus seperti ini, umat Islam itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Qadariyah. Yang kedua adalah kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah itu yang punya keyakinan bahwa segala-galanya itu ya terserah usaha kita, kemampuan kita, seakan lepas dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua, enggak, kita ini selalu dijaga oleh Allah, dipaksa sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya entah reaksi untuk merubah nasib kita. Semuanya itu sudah menjadi seratan takdir Allah. Dua pemimpin kelompok ini dulu tidak pernah ada. Zaman Rasul, zaman ulama Rasyidin, zaman A'immatul Mujtahidin, belum pernah muncul. Diduga 500 tahun, memasuki 600 tahun baru intervensi pemikiran terhadap takdir nggak itu pecah umat menjadi kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Kalau kita lihat zaman Rasul, kalau sudah masuk diskusi tentang takdir, nasihat Rasul bahkan sikil kalam hentikan sudah pembicaraan, karena itu bukan ilmunya manusia, tapi karena intervensi filsafat, pemikiran, yaitu akhirnya satu mengakui segalanya bergantung kepada ikhtiar manusia, yang kedua kita harus pasrah pokok terhadap yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kalau kita mengkaji dalilnya, wah mereka juga berdalil pakai Quran sama. Misalnya kelompok Qadariyah, dalil pakai ayat, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakalan merubah nasib suatu kaum, tidak bakalan merubah kondisi Indonesia ini sampai bangsa Indonesia yang harus merubahnya sendiri. Itu namanya punya kuasa, punya
ada untuk menentukan hasil sendiri. Dan kelompok Jabariyah juga punya hadis, punya dalil, rata-rata menggunakan Al-Quran. Firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang melemparkan tombakmu sampai mematikan jenderal di Surabaya itu, bukan. Tapi Allah yang melemparkannya. Kamu tidak lebih dari produknya Allah. Dalilnya juga pakai Al-Quran. Itu kalau hanya dengan Quran berarti sulit untuk menyelesaikan masalah. Sebab apa? Baik dalil yang dipakai yang pertama maupun yang kedua, nanti kalau ditindaklanjuti pemikiran berikutnya pasti bermasalah. Ada di antara bapak ibu yang ingin melarang? Tidak ada. Tapi kenyataannya sudah bekerja keras membantu pulang sampai kepala ditaruh di bawah, kaki ditaruh di atas. Kenyataannya sampai sekarang juga belum tahu kisahnya begitu. Akhirnya menyadari main purposes God is always al-insan bitafkir wallahu bitadbir. Kita hanya bisa pikir-pikir ikhtiar, tapi Allah yang nanti ending menentukan takarannya. Itu ceritanya disadari oleh mereka sendiri. Dan Jabariyah juga begitu. Nanti kalau didiskusikan bermasalah, yang namanya tombak kita lontarkan, ya harus ada ikhtiar lah. Jenderalnya di arah mana? Timur. Ayo mungkin tombak kita arahkan ke barat. Bah, nanti kalau Allah nanti kan kelihatan deh, bisa begitu. Ya harus ada ikhtiar. Kalau yang tidak bunuh di arah timur, lemparkan tombak ke arah sasaran. Ini mati, yakin bukan saya yang buat dia mati, Allah yang membuat dia. Nah, tidak ada sombong, dan jadi kedua dalilnya pun kalau dianalisa juga bermasalah. Maka merujuk dengan cara manhajnya Rasul, kita yakin memang ditakdirkan, tapi kan kita tidak tahu ditakdirkan oleh Allah. Sakit kan, sehat kan, tidak tahu. Maka kalau kenyataannya sakit, seharusnya ada ikhtiar. Ikhtiarnya yakni pengobatan. Ini ikhtiar pengobatan masih saja tidak sembuh. Yakini sakit ini hanya terbaik bagi saya menurut Allah. Amanatu bil qadar, kenyataan yang sudah terjadi. Saya sudah berubah kemana-mana. Saya kok belum siap juga. Kematian kayaknya sudah diambang. Khususnya kepada Allah. Sebagaimana bimbingan dalam firman Allah, wa idza maritu fa huwa yashfi. Sakit, kalau aku
sakit ya Allah, memang Engkau yang menyembuhkan ya Allah, tapi cari media yang sakti. Nah, media yang sakti entah itu kepada tabib, entah kepada tim ruqyah, entah kepada ahli bekal, atau kepada dokter spesialis, itu ikhtiarnya harus dijalani. Karena kita yakin kok janji Rasulullah, tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti ada obat. Siapa nyana sakit lama seperti itu, lah kok akhirnya waras dengan ciptaan. Bilanglah kita hanya pakai apa? Ciptaan misalnya. Belum ketemu aja. Yang jelas sudah diberikan juga pengobatannya oleh Allah. Tinggal kita harus ikhtiar, kira-kira bisa sehat ini medianya seperti apa. Pesan Rasul supaya hati-hati di dalam ikhtiar berobat, harus betul-betul yang sesuai dengan syarat. Kalau tidak diberi, khawatir kita terpuruk nanti ikhtiarnya tidak syar'i. Ada ikhtiar yang tidak syar'i. Nah, orang percaya tidak ambil aku. Orang tak harus berobat kemana-mana nggak sembuh toh. Tuh orang yang absen disungguh mari. Dan kebetulan absen punya duit, kita bantuan apa? Wah, selalu memberikan iming-iming kenyataan. Viral di mana-mana. Penyakit apapun yang sembuh kalau diadakan kepada absen. Rumahnya sunjuk. Kita yang nak karena ada zil yang satu sudah wafat, dibawa ke rumah saya, foto-foto apa zil. Akhirnya ikhtiar saya pakai klik kayak contoh, ada yang halus, ada yang kasar. Pasien datang, saya tanya sakit apa? Waduh, sakit ini. Oh, gampang. Sini telapak tangannya, hadapkan saya. Saya doakan, tapi doanya syar'i. Allahumma ya mudhibal ba'si anta syafi'u la syifaa'a illa syifa'uka. Fasli'an, siapa namanya? Sifatan lani wa'idun. Redaksi hadis macam-macam. Saya cari redaksi yang paling sahih. Baru syaratnya telapak tangannya ditutup. Kalau nggak telapak tangannya, masih belum mandi lengannya. Sudah sembuh? Belum, Ustaz. Omat kamu tadi kalau kerumuh, nek kerumuh malah nggak mustajab. Omat kami kayak dukun, ikhlaskan, tuh horor utang itu. Ayo ngomong nggak sembuh tak boleh mana. Baru saya ikhlaskan horor. Sudah Ustaz, sudah sembuh. Oh, sembuh teman. Ada yang nggak bisa jalan, dibawa ke
rumah saya kepuk keluar lari ke rumah sakit. Itu namanya motivasi. Pengobatan dengan motivasi luar biasa. Kadang-kadang ulama dulu disiapkan air, mari digunakan ditroni. Kamu kok ketularan penyakit, macam-macam. Pilihan sesuai dengan syar'i atau tetap harus dalam koridor sesuai dengan syariat. Alhamdulillah kita temukan hadis dari seorang Ansor. Wa an rajulin min Ansor, dari seorang Ansor qala, berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan bihi durhun. Rasul membesuk seseorang yang kena luka, entah luka kena pedang atau kena pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah ud'u lahu tabib dari fulan, tolong panggilkan untuk orang yang sakit ini tabib dari Bani Fulan. Zaman Rasul sudah ada yang namanya tabib, sekarang dikenal dengan dokter misalnya. Jadi itu mediator, ikhtiar untuk mendapatkan apa? Kesembuhan. Oh, kalau itu, kalau saya sakit sekarang karena ilmunya maju, sakit apa dulu? Kalau sakit jantung, spesialis apa? Jantung. Kalau sakitnya paru-paru, ya spesialis apa? Paru-paru. Lebih spesifik lagi. Itu termasuk ulil amri dalam masalah perjantungan, dokter spesialis jantung. Jangan seperti teman saya sakit, dinasihati dokter pribadinya nggak boleh mengkonsumsi 12 macam makanan. Lah kok 12 itu kesenangannya dia. Saya besok itu komentarnya menarik. Allah menghalalkan kok dokter nggak menghalalkan. Ya gimana kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Jadi makanan itu bukan sekedar halal. Di samping halal harus apa? Tapi cocok ya dengan kebutuhan kita. Kalau saya sudah pernah karate kayak ini makan kepalanya kambing yang beruduk. Jadi itu halal, tapi terdakoi bagi saya gitu. Astaga, itu termasuk uji dalam hal tentang penyakit terkait yang kita alami. Maka seharusnya kita juga menaati ya. Ud'u lahu tabiban Bani Fulan fada'ahu faja'a. Tabib itu pun akhirnya diundang dan dia datang. Pikiran kita kira-kira dengan doanya Rasul kan sudah cukup. Tapi orang ini butuh dokter spesialis. Lalu para sahabat bicara, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wajudni adalah syai'an, apa memang kita butuh pengobatan?
Pokok subhanallah, tidak boleh ngomong gitu, tidak boleh. Anda punya sakit, ikhtiarnya harus diobati. Wahal Allah nida'in fil ardi illa ja'ala lahu shifa. Ini janji. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan apa? Obatnya. Jadi kalau kita ngomong penyakit itu tidak ada obatnya, bohong. Ada, cuma kita belum tahu. Gak boleh. Kalau nas sudah mengatakan ada, kita tidak boleh mengatakan tidak ada. Mungkin belum ditemukan. Sudah ada yang tahu kalau kena COVID obatnya apa? Yang paling mujarab itu belum tahu. Sama, saya juga belum tahu. Pasti ada obatnya. Orang di Thailand sudah diuji coba, sudah berhasil. Misalnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad 23.204 periksa sahihah silsilah hadis sahih yang disusun oleh Al-Albani nomor 517. Yang merasa tidak cocok boleh, mengkritik boleh, tapi harus secara ilmiah. Jangan a priori karena Al-Albani tidak mau misalnya. Kalau memang kita ada kok nggak cocok dengan kriteria boleh, tapi harus berpikir. Kemudian saya temukan hadis Usama bin Abi Syarih Al-Amiri. Wa an Usama bin Syarih Al-Amiri radhiyallahu anhu qala syahidul azab yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ala natadawa waqala nah tadawu ibadallah fa inna allaha lam yunzil da'an illa wa qad anzala lahu shifa illa da'an wahidah, kecuali satu penyakit teman-teman yang Allah tidak mengeluarkan pengobatannya. Kalau ya Rasulullah wa huwa al-haram. Kalau sudah seperti saya ini, ya tidak mungkinlah diobati biar menjadi kayak usia 17 tahun lagi. Itu ceritanya. Saya bacakan terjemahannya. Usama bin Syarih Al-Amiri radhiyallahu anhu berkata, saya sering ditegur gara-gara meringkas radhiyallahu anhu seperti ini ketika di Saudi Arabia. Tidak boleh meringkas ditanya, harus tulis resmi radhiyallahu anhu, karena ini doa. Saya hanya bilang ini adalah rumusan, simbol. Saya tanya, ada tidak yang membaca ini? Usama bin Syarih Al-Amiri RAT? Nah, pasti membacanya tetap radhiyallahu anhu. Kayak ada mobil, ada simbolnya ngadeg. Jelas itu bukan mobil haji, mobil hon. Tapi kalau miring Hyundai, jadi nggak mungkin itu mobil miring. Itu hanya untuk
efisiensi saja dalam penulisan. Intinya bagaimanapun orang membaca simbol ini adalah radhiyallahu anhu. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Saya terima. Bekerja di sana kalau nggak cocok nanti sore dipulangkan. Ya sudah, saya buka semuanya. Belum keluar kamar, saya panggil lagi Syekh kemarin. Sudah lalu sudah semuanya iya. Oh enggak, perubahan ini kan bisa dan sampai setengah menit berubah semua. Saya coba ya RARATT, saya ganti di sini tulisannya ya Allah itu ya. Saya print off. Oke. Ketemu 100. 100. Lo sudah berubah semua saya. Kuais. Akhirnya bisa lama di masjid. Ada yang ya, gue sulit dipulangkan. Sakit aja orang. Berubah lagi bisa enggak? Bisa. Mau saya rubah. Ya ini aja saya kopi. Saya taruh di. Dan ini saya ganti RATT. Berubah enggak kira-kira? Berubah kopi terpintar. Dulu sudah berubah lagi semuanya. Cepat kamu, cepat kamu. Jadi kerja di Saudi itu 3 masalahnya. 1, kebutuhan, tenaga saya masih dibutuhkan. Bahkan saya diminta sudah pensiun dini aja sana. Tenaga kami butuhkan di sini. Tidak, saya akan tetap pulang kecuali perizinan saya diperpanjang. Karena tidak bisa diperpanjang, kontrak saya tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, kemampuan sudah diuji 9 besar saja. Yang ketiga, kecocokan. Ini yang paling berbeda. Gak cocok ini suri diantarkan ke air bersama. Itu ceritanya begitu. Ini yang susah. Aku menyaksikan orang asing bangsa Arab bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat? Nabi menjawab, iya, harus berobat. Berobatlah wahai para hamba Allah. Ternyata bukan hanya orang ini yang dinasihati Rasul. Seluruh hamba Allah juga dinasihati untuk ikhtiar di dalam apa? Berobat. Allah sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga yang menurunkan apa? Obatnya. Kecuali satu penyakit, mereka bertanya, wahai Rasulullah, penyakit apa itu? Nabi menjawab, yaitu ketuarentan. Nah, itu tantangan medis. Mudah-mudahan nanti ada yang mampu. Usia saya sudah 167 tahun. Kira-kira bisa nggak kembali ke 21 tahun? Insya Allah bisa. Oh, ini tantangan. Hadisnya dikeluarkan Abu Dawud nomor urut 3855, Tirmidzi 2033, 38, Ibnu Majah
2.436, Ahmad 18.470. Alhamdulillah, menjadi ciri khas tulisan saya selalu menggunakan tahqiq, tidak hanya dari satu referensi, tapi dari berbagai referensi. Yang terakhir sekarang adalah ruqyah syar'iyyah dan Mekah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, baca hadis yang kita kembali ketika kita hidup senang Rasul. Karena apa? Pada zaman Rasul memang yang efektif dari penyembuhan dulu itu, kalau tidak menggunakan ruqyah juga menggunakan apa? Bekal. Bukan berarti tidak boleh kecuali keduanya ada. Ini masalah kauniyah. Kalau masalah kauniyah, kata Rasul, antum alam bi umuri dunyaku, sementara yang ada pada kita inilah yang bisa dijadikan sarana untuk penyembuhan. Tapi yang bicara tekstual enggak, itu berlaku wilayah ini ya, yang monggo sama tahu. Nanti campak jantung pakai apa? Bekal, pokoknya sudah bekal. Misalnya begitu, misalnya. Nah, untuk ruqyah ini hati-hati, karena rawan daripada kesyirikan. Hakikat ruqyah itu awalnya pemberdayaan. Awalnya begitu. Dalam kondisi tertentu bolehlah intervensi. Saya zaman kita hidup bersama Rasul, ada orang ini yang mohon maaf selalu saja hidupnya kena musibah, ujian, musibah, ujian. Siapa yang sabar kalau hidup selalu dirundung musibah? Maka Rasul minta dituliskan fasbir sabran jamila innallaha ma'as sabirin. Dikalungkan. Pesan moralnya apa? Biar selalu ingat. Penyakit apapun yang kamu terima, ingat kalungan Rasul supaya sabar yang baik. Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Akhirnya jadi mujarab. Ada teman-teman yang diutus oleh Rasul menuju sebuah tempat, melintasi kabilah, butuh makan, tidak dikasih makan, butuh tempat, tidak dikasih tempat. Ya sudah, ikhtiar cari tempat, cari makan yang apa adanya. Ada berita rajanya ini tersengat penyakit berbisa. Masyarakatnya tidak bisa menyembuhkan. Datang ke kelompok sahabat ini, ada tidak di antara kalian yang bisa menyembuhkan raja kami? Berani-beraninya teman kita ini, ada, saya yang akan menyembuhkannya. Tapi dengan catatan, nanti kalau saya obati sembuh, apa? Kasih kompensasi. Oh, tenang, nanti saya usulkan ke raja. Wakilnya datang ke raja itu diruqyah dengan bacaan surat apa? Al-Fatihah. Sembuh oleh raja, dikasih 30 ekor kambing. Begitu kumpul, gimana teman-teman? Ini kambing kita konsumsi atau enggak? Sebentar, kita
kita tanya dulu kepada Rasul. Ya, dulu gak ada HP. Ya tunggu pulang dulu, lapor dulu, jangan-jangan gak boleh. Setelah cerita, Rasul balik bertanya, dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah bisa jadi ruqyah? Ya saya pahami begitu ya. Ketawanya Rasulullah SAW, bener kamu. Kami dapat hadiah ya Rasul. Oh kalau gitu aku bagi dong, kasih bagiannya. Kalau gitu boleh nggak? Karena nanti ada hadis warning bagi mereka yang meruqyah dengan minta imbalan itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasul. Maka nanti harus dipadukan dua hadis yang seakan-akan tabib ini tidak boleh kita upah, ada tabib ini punya hak jasa atas apa pengobatan. Sampai Rasulullah bilang kepada tabib ini, berikan kepada mereka sesuatu. Alhamdulillah. Medan apa di mana itu semua saudara ini, dokter yang tidak pernah mengambil apa minta jasa sama sekali. Masya Allah, Allah memberikan jalan keluar, hasilnya jauh lebih banyak daripada minta apa jasa. Siapakah menginspirasi dokter di sini, pokoknya ikhlas untuk mengobati, ya mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan dulu. Kalau sampai sebagai dokter begitu, wah ini baru pengobatannya betul-betul ridhonya Allah. Sekarang empuk 100.000. Itulah ceritanya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti ini, kalau sehat, yakini ini datangnya dari Allah, bukan karena obat itu. Ini bedanya antara tauhid dengan apa? Keyakinan kita sembuh karena Allah. Terima kasih. Bila tidak ada tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.